nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Pada ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal laili idza yaghsha. Sama dengan ayat-ayat lain yang banyak terdapat di dalam juz amma atau juz ke-30 ini, banyak sekali diawali dengan sumpah Allah ya, sumpah Allah untuk menegaskan dan menakitkan kesungguhan dari hal-hal yang diterangkan pada ayat-ayat selanjutnya di setiap surat ini. Intinya adalah kita diminta untuk sungguh-sungguh mempelajari ayat-ayat Allah ini sebagai satu hal yang prioritas boleh. Kita kerap karena urusan duniawi ya, kemudian salah dalam memilih prioritas. Saat ini saya sedang menuju ke arah timur. Nah, ada matahari yang sedang terbit dari timur, ya, sedang terbit dari masyrik. Nah, kadang kita melihatnya itu hal yang biasa, padahal bagi Allah dan harusnya juga bagi kita malah ini sesuatu yang luar biasa, di mana sudah miliaran tahun matahari itu kita kelilingi planet sebagai planet bumi, kita mengelilingi matahari dan tampak seperti kita yang sedang di planet bumi ini tampak seperti matahari sedang mengelilingi kita. Dari fenomena kita mengelilingi matahari yang tampak seperti matahari mengelilingi kita, lalu muncul satu fenomena yang harusnya kita ini tentang al-laili idza yaghsha, tentang ketika malam menutupi siang. Nanti kalau di Bali sekitar jam 6.30, kalau di daerah WIB waktu Indonesia Barat sekitar jam 5.45 gitu. Itu mulai malam menutupi siang. Jadi kadang dimaknai sebagai menyelimuti gitu ya. Ketika kegelapan menyelimuti siang. Kenapa? Karena seperti sedang kita tutupi apa-apa yang tampak sebelumnya. Di sini disebutkan wan nahari idza tajalla. Demikian pula sekarang ini tadi malam gelap gulita toh. Kemudian sekarang dengan terbitnya matahari, maka di sini disebut dan siang ketika terang benderang. Sekarang mulai terang benderang nih. Bergantinya siang dan malam itu harusnya menjadi satu bahan pelajaran untuk kita. Kalau kita memang termasuk orang yang ulul albab. Apa itu ulul albab? Orang yang menggunakan akal pikirannya untuk berpikir. Untuk mengagumi apa sih kita siapa? Merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kecuali karena izin Allah. Dengan begitu kita tidak sombong. Dan yang terpenting, dengan begitu kita kemudian ada trigger atau pemicu untuk lebih taat kepada Allah. Itulah. Selama ini dulur, kita itu kadang giroh atau semangat untuk taat kepada Allah itu kurang. Itu karena kita tidak mengagumi Allah. Karena kita tidak mengagumi Allah. Itu. Makanya berkali-kali Allah mengingatkan kita di dalam beberapa surat. Wal-laili idza yaghsha wadduha wasyamsi. Yang kemarin surat wasyamsi wadduhaha, dan demi matahari dan demi waktu pagi, wal qamar, dan demi bulan, idza talaha, ketika mengelilingi wan nahari, udah jelas terus sebelumnya juga gitu.
oh, tentang la uqsimu bihadzal ba'as, macam-macam itu adalah karena kita itu disadarkan Allah, kamu loh kok nggak kagum plus sama aku gitu loh, kayak gitu loh Allah itu. Karena kamu nggak kagum, karena kamu nggak adore, itu istilahnya, akhirnya nggak ada rasa, jangankan kok cinta, taat aja lo enggak, jangankan taat, takut aja lo enggak, gitu loh. Makanya kemarin sampean tajak untuk mempelajari satu ayat, di mana ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, seandainya kami turunkan Quran ini, gitu, ala jabalin, atas gunung, kata Allah, la ra'aitahu, kamu akan sungguh melihat gunung itu, khashi'an mutasaddian, akan tunduk hancur lebur. Kenapa? Min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Gitu. Nah, karena apa? Si gunung itu tahu betul kebesaran, keagungan, kekuasaan, kehebatan Allah. Gitu loh, gitu loh. Misalnya gini aja, ada seseorang yang berjalan di samping sampean, tapi karena sampean tidak tahu siapa dia, ya, jadi sampean ya nggak hormat, ya, ya biasa aja. Tapi ketika sampean tahu dia adalah misalnya pejabat tinggi, atau sampean tahu dia adalah orang kaya raya, atau sampean tahu, oh beda perlakuannya, beda, beda. Pasti akan ya ada hormat, ada tawadu, bahkan mungkin minta foto, minta tanda tangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan dalam hati kita tuh. Makanya minimal ayat-ayat seperti ini harus kita pakai untuk menyemangati kita sebagai pemimpin. Gini dulu, dalam surat Ali Imran, silakan dibuka. Surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, 190 dulu. Monggo, siapa yang mau baca, cari, dibuka, gantian. Silakan. Di ayat 190 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di ayat tersebut jelas banget. Di sana disampaikan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat, penciptaan langit dan bumi, bergilirnya wakhtilafil laili wan nahar. Ya, ikhtilafi itu adalah pergantian, bersingkangannya antara al-laili wan nahar, malam dan siang. Itulah ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda ya, liulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? Ulul albab, untuk orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, untuk yang berpikir, itu istilahnya. Nah ini kita memilih untuk jadi siapa? Untuk jadi orang yang berpikir atau malah menggunakan biasa kayak gitu. Nah, ya, ada banyak pelajaran di sana. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Loh, sekarang gini loh. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah berbeda. Itu memang sudah ada manfaat di balik itu semua. Lah manusia ini sok-sokan modern sekarang yang menuntut persamaan. Oh. Tapi ya enggak ini juga, enggak konsisten juga kalau mau menuntut persamaan. Buktinya mereka kalau
pertandingan tinju juga nggak menuntut persamaan tuh. Iya toh? Mereka menuntut hanya persamaan hak tapi tidak persamaan kewajiban. Kenapa? Karena sungguhnya Allah menciptakan zakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, itu sudah memiliki tupoksi masing-masing, tugas pokok fungsi. Gitu loh. Ini bukan tentang siapa berkuasa atas siapa, enggak. Masa sih Allah menciptakan itu tanpa berpikir? Masa sih lebih pinteran ahli-ahli gender, feminis dan sebagainya itu? Ayolah, gitu loh. Jadi ketika misalnya sekarang, karena kalau nggak kayak gitu, ini tuh loh yang jangan sampai meracuni pemikiran kita juga. Islam itu diturunkan Allah, atau aturan agama ini diturunkan Allah, itu sudah sangat kompleks dan juga manfaat. Segala detailnya, termasuk misalnya pembagian tugas pokok dan fungsi laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam, misalnya, kenapa laki-laki yang harus jadi imam sholat? Kenapa? Ya karena memang perempuan itu secara anatomi memiliki keterbatasan berupa apa? Ada siklus menstruasi. Nah kalau di situ kemudian imamnya perempuan maksa laki-laki harus mampu jadi imam. Yang misalnya lagi tentang pembagian waris. Walid zakari mislu hadzil sayain dibanding perempuan. Bagi para feminis barat yang tidak suka dengan ajaran Islam, tapi juga sekarang orang Islam sendiri kepapar ajaran ini. Itu menganggap bahwa Islam tidak adil, perempuan diginiin, gituin. Mereka lupa bahwa sebelum datangnya Islam, kan jangankan kok mendapat waris perempuan itu. Perempuan itu loh dijadikan barang waris. Di sebelum Islam, Islam mengangkat tinggi, melarang perempuan dijadikan barang warisan, tapi justru perempuan diberi hak untuk mewaris. Loh. Terus kenapa harus ada 2:1? Itu juga sangat terkait dengan tugas pokok fungsi laki-laki, di mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi meskipun perempuan itu tanggung jawabnya laki-laki. Itu justru memuliakan, memberi beban tambahan kepada laki-laki, mengurangi beban perempuan dalam hal mencari nafkah, supaya apa? Karena tugas fungsi perempuan utama adalah membentuk dan mencetak generasi bangsa. Tugas yang tidak kalah penting daripada laki-laki mencari nafkah. Lah sekarang dibalik, merasa bahwa tugas mendidik anak itu rendah, sehingga dia ingin persamaan hak mencari tugas. Nah ini loh, gitu loh. Makanya ayo kita kembali kepada itu. Jangan, bukan kok berarti perempuan tidak boleh cari nafkah, bukan loh ya, bukan loh ya. Silakan, tidak apa-apa, monggo saja. Itu tidak ada larangan dalam Islam. Tetapi asalkan kita ini tetap pada fungsi apa? Bahwa yang paling utama dari kita itu adalah mendidik anak. Sehingga apa? Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha," dan ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, itu ada satu sistem kompleks yang tidak sedang serta-merta dengan menuntut persamaan hak. Apaan? Coba misalnya sekarang petinju laki-laki, perempuan itu menuntut persamaan hak, misalnya berantem sama Tyson. Gak mau toh? Gak mau. Coba sana kerja ngangkut di Pelabuhan Perak, gak mau. Nah, sehingga jangan mau diadu domba antara laki-laki dan perempuan dalam konteks feminis barat itu. Karena itu sebenarnya hanya untuk menghancurkan peran rumah tangga.
Nah, makanya sampean dan saya ayolah kembali kepada fungsi ini. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sudah memiliki fungsi masing-masing yang diatur di dalam agama itu pasti untuk kebaikan. Itu yang dimaksud di sana ya. Jadi ayo kembali kepada fungsi itu dan insya Allah nanti rumah tangga akan menjadi jauh lebih baik. Idza sa'yakum lasyatta, sungguh usahamu itu beraneka macam. Jadi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berupaya baik dalam hal muamalah, dalam hal tarbiyah, dalam hal dakwah, dalam hal sedekah, dalam hal apapun ya. Ini dalam hal ibadah. Kita ini bisa memakai jalan yang sangat banyak gitu. Beri Allah jalan ibadah misalnya ya sholat, ya puasa, ya semacam-macam itu. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang mau memberikan hartanya di jalan Allah, a'ta wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan benar-benar percaya membenarkan kebenaran berita surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya untuk menuju kebenaran itu. Kita masih ingat kemarin ada ayat yang menyatakan bagi orang yang tidak mempercayai akhirat, bagi orang yang masih ragu dan penyakit hatinya ada, orang itu mengerjakan kebaikan itu ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit beratnya. Tapi kalau sudah dimudahkan Allah ya ini fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, sehingga kita yuk minta kepada Allah, ya Allah, arahkanlah pandangan hidup kami yang tepat sebagaimana di sisimu. Oh, gitulah. Ya, dulur ya. Makanya dalam menghadapi ujian atau ibadah yang kadang terasa berat untuk kita, jangan dihindari. Hadapi lalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di situ dulur, makanya di sini disebut fa'amma man a'ta wa taqa, barang siapa yang memilih jalan untuk mau mendermakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan dia juga percaya menunggu janji kebenaran surga, tidak kesusu untuk mewah bebas di sini, tapi menunggu janji Allah yang 99% di akhirat, tidak kepincut berebut rakus yang 1% di dunia ini, tidak kepincut yang setetes, tapi menunggu janji yang seluas lautan, kata Allah, maka akan dimudahkan menuju jalan itu. Saya rasa itu dulur kajian kita di pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Izin, Gus. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pernah terjadi, Gus, sebagaimana manusia awam itu kan bermacam-macam ungkapan yang disajikan pada orang yang berdakwah. Satu contoh misalnya, kami pernah mengalami bahwa ungkapan dari manusia awam itu begini, walah, Pak majukan ini loh, wong go agomo yo sek melarat kayak begitu. Terus untuk menyikapi hal itu bagaimana, Gus ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, nggo agomo tapi melarat kok gitu dah. Ya, siap, Gus. Oh, loh terus dijawab juga, walah melarat tapi orang jaluk mangan awakmu kok ngono toh. jadi walah wong aku melarat tapi yo ganteng aku gitu toh. Walah melarat tapi aku yo ora utang awakmu lah gitu toh Pak Majukan. Jadi orang yang kaya itu orang yang enggak punya utang Pak Majukan. Ya, siap. Terima kasih, Gus. Pak Majukan enggak duit utang toh? Enggak ada, Gus. Berarti saya melarat. Bahagia Pak Majukan. Kalau
melarat, melarat dan sekarang gini loh Pak Majukan. Kalau sampean misalnya, bawa agama, merjuangkan agama tapi melarat. Sekarang gini, unsur utama dalam hidup ini bahagia. Banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Tapi kalau Pak Majukan ini sejak saya kecil sampai hari ini ya tampak ya kesana dulu kan. Iya tuh. Apa? Mati ya. Lapo kepada dia. Jadi unsur dari hidup ini adalah bahagia. Bahagia. Kalau Pak Majukan sudah bahagia, maka kita sudah tidak perlu lagi Cukup bisa. Maka jawaban siapapun ya gampang aja Pak Majukan. Gampangnya gini, alah, kalaupun sampean kaya ukurannya apa? Bahagia ukurannya apa? Tidak punya hutang ukurannya apa? Tidak punya tanggungan, masih kepengen apa-apa? Dan tidak ada satupun dari ukuran membawa agama itu harus kaya, tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita melihat bahwa semangat untuk mengabdi pada agama itu kemudian harus kaya, ya para sahabat dulu yang nggak jadi bela agama. Ali bin Abi Thalib itu enggak punya apa-apa. Enggak punya, Mas. Umar pun enggak kaya. Abu Bakar awalnya kaya, tapi begitu ikut Rasulullah Muhammad SAW, habis hartanya untuk perjuangan agama. Habis. Gitu loh. Apakah kemudian, Abu Bakar karena bela Muhammad, habis sekarang hartanya. Khadijah itu eksportir importir, habis. Jadi orang-orang yang nyinyir seperti itu Pak Majukan, sudahlah, biarin saja. Ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi kalau Pak Majukan memilih jadi anjing atau menjadi kafilah, wes gitu aja. Oh iya, sekarang sejak dulu sejak kecil sampai sekarang saya lihat Pak Majukan itu tidak pernah jadi tua. Kayak gitu wajahnya ya kayak gitu aja. Kalau bagi yang kenal ya. Nah ini Gus Naim juga bersaksi ini loh. Sutangnya oke, saya tetap. Kalau mau nih Semar. Ini Bupa juga ini loh. Aku di Bali Majukan. Ibu di Bali mau pulang lemina. Ayo lah aku lah. Iki fasbir alama yakulun. Nah ini ada. Fasbir alama yakulun. Kasab bibi kamdi rabbika. Qablatul fajri wa qablal ghurub. Sabar ucapane wong macem-macem. Fasbir alama yakulun. Ya. Dikawe kasab bibi kamdi rabbika. Dikawe alhamdulillah. Wa ibadur rahman yamsun ala radionan. Wa it'afamul jahiluna qalu salama. Dilokno wong macam selamat. Wes. Nggih. Jadi yang disampaikan Bu Fa tadi itu ayat Quran bahwa ketika ada orang jahilun, orang-orang yang jahil itu mengatakan gini gitu, kata Allah, qalu salaman, wes kamu ucapkan salam. Itu sudah berarti apa yang terjadi di Pak Majukan itu juga sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Setiap kali kebenaran disampaikan, nyinyir, kata-kata ini itu selalu ada. Terima kasih, Gus. Nabi Muhammad nggak hanya dibilang melarat, dibilang gendeng, dibilang kejinan, sesat, olim, macam-macam, sihir, macam-macam. Itu ya. Oke? Terima kasih, Gus. Oke. Tetap semangat. Semangat. Nah, ada lagi?
Oke. Saya rasa ini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Dan kita dimampukan Allah untuk mengambil setiap pelajaran. Terutama hari ini kita diberi Allah pilihan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang mau memberikan hartanya untuk kepentingan agama dan dia bertakwa serta membenarkan percaya janji Allah, memilih untuk bahagia, mewah, bebas, dan di surga nanti, kemenangan di surga, tidak kesusu untuk ngambil di dunia yang segera sedikit ini, yang 1% setetes ini, tetapi memilih yang 99% yang selaut di akhirat nanti, maka Allah akan fasanu yassiruhu lil yusra. Allah akan memudahkan jalan untuk menuju itu. Maka percayalah pada janji Allah, insya Allah kita akan dimudahkan dan diberikan jalan kebaikan selama dunia sampai akhirat nanti. Amin. Amin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahyain. Allahumma inna fi man hadait wa afina fi nafait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna tabarak rabbana wa ta'ala dzalkal hamdu lama qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa hasdina min al-jinni wa syaitan min kufar. Rabbana najina wa lina skabina min al-qawmi dhalimin. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma arfa'. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmi. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yadurruna bisra. Rabbana ja'alna muslimin laka wa mudhiratina wa muslimin laka wa arina manasikana wa tub 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbi fil wa amin. Rabbana afrigh lana sabra wa sabit aqdamana fansurna 'alal kafirin wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatullahi Al-Quran Annana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah